nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakan Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis di kitab Efesus pasal 6, dimulai ayat 21 sampai dengan ayat 24, kita membacanya secara responsoria. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja kita. Shalom. Shalom. Mari kita dengarkan warta gereja kita di minggu hari ini, Minggu Trinitatis 13 Juli, yang menjadi topik minggu kita hari ini, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Saya akan baca dimulai dari bagian yang kedua, Koinonia, 2.1 Sermon Parhalado, pada hari Selasa 15 Juli 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week, di hari Rabu 16 Juli 2025, masuk pukul 19.00 WIB. Yang pertama di Week 2, di Rumah Keluarga Nyonya Aritonang Borusi Barani, Jalan Lurah nomor 340/Y. Week 4 di Rumah Keluarga Sintua NTH Pardede Borusi Rait, di Jalan Cihanjuang nomor 46 RT 03 RW 03. Di Week 6 di Rumah Keluarga J Togatorop Sintua DRS Borusiahan, Jalan Simpang nomor 35 RT 03 RW 08 Padalarang. Di Week 8 di Keluarga Sintua HMT Tambunan Borusi Pahutar, di Jalan Kerkop nomor 14 RT 04 RW 05 Lewi Gajah.
Di UEK 10 di rumah keluarga C. Aritonang, Boru Pangaribuan. Di Komplek Permana Indah, Karangangge 1 nomor 121 Citeureup. Di UEK 12 di rumah Nyonya NK Saragi Boru Ambarita di Jalan Jamrut Raya nomor 3 Perumahan Permata Cimahi. Untuk hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 19.00 WIB, UEK 1 di rumah keluarga M. Pasaribu Boru Silitonga Jalan Baros Utama nomor 36A RT 0304. Di UEK 3 di rumah keluarga RH Sinaga Boru Silalahi Jalan Sisinga Mangaraja RT 03 RW 03 Percitos nomor 18. Di UEK 5 di rumah Inang Nyonya Dr. Andus BW Samosir Inang Boru Pakpahan, di sana tertulis Jalan Encep Kartawiria ya, seharusnya Jalan Kolonel Masturi nomor 136 garis miring 146 Kelurahan Citeureup Kota Cimahi. Di UEK 7 di rumah keluarga JRB Simatupang Boru Sormin Jalan Jenny Blok A garis miring A nomor 17 RT 09 RW 19 Cilame Permai. Di UEK 9 di rumah keluarga RM Gulutom Boru Manulang di Komplek Puri Cipagran Indah 2 Blok A5 garis miring nomor 6 RT 03 RW 018. Di UEK 11 di rumah keluarga MC Manung Kalit Boru Sinaga Kampung Babakan Kidul Gang Pelita Bakti nomor 12 RT 03 RW 14. Di UEK 13 di keluarga MC Majuntak Boru Sitorus di perumahan Bukit Lagadar Dimensi Cimahi. Berikutnya 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Juli 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 13 Juli 2025 bahwa keluarga Yakobus H. Sitompul Inang Riris C. Boru Lumban Tobing beserta 2 orang anak yang beralamat di Komplek Klaster Agung Lestari nomor 23 Tani Mulia Kecamatan Ngampra yaitu UEK 9 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah ke Gereja Kristen Indonesia atau GKI Depok. 5.2 kunjungan gerejawi. Gereja kita menerima surat kunjungan gerejawi dari Paduan Suara Estomihi atau Paduan Suara Gabungan Pria dan Wanita dan Paduan Suara Filia HKBP Kebayoran Selatan Jakarta Selatan, yaitu pada hari tanggal Minggu 27 Juli 2025 waktu pukul 10.00 WIB. Lingkup pelayanan ialah ibadah bersama dan persembahan lagu puji-pujian yang berjumlah 45 orang yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Juniaster Hutahuruk STH. 5.3 apresiasi anak berprestasi. Penyerahan apresiasi bagi anak yaitu SD, SMP, SMA atau SMK sederajat yang berprestasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025 dalam ibadah siang. Bagi anak yang berprestasi dan orang tuanya supaya hadir dalam ibadah tersebut. 5.4 rapat pendeta sedistrik. Rapat pendeta distrik 18 Jabar Tenggie yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai Rabu, yaitu tanggal 4 sampai 6 Agustus 2025 bertempat di Jayakarta Suite Hotel dan Resort di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A Dago, Kota Bandung. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Shalom. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 471 dimulai dari ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan.
selalu
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada kita semuanya. Horas Marihita. Firman Tuhan di minggu pagi pukul 7.30 ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya akan baca kepada kita, baiklah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Seorang pengkhotbah atau pembicara yang mungkin familiar bagi kita dan mungkin sering kita lihat di media sosial ataupun di televisi, bernama Joyce Meyer. Dia pernah mengatakan seperti ini: kebebasan untuk memilih adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap manusia melalui kehendak bebas. Sekali lagi saya katakan, kebebasan untuk memilih adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap manusia melalui kehendak bebas. Artinya Allah tidak pernah memaksa manusia untuk memilih Dia, melainkan memberikan kebebasan untuk memilih dengan sukarela dan penuh sukacita. Pilihan yang kita buat akan menentukan kualitas hidup kita
di dunia ini dan juga kehidupan kekekalan kita setelah kita mengakhiri dunia ini. Singkatnya dikatakan oleh Joyce Meyer ini bahwa anugerah kebebasan untuk memilih adalah hadiah ilahi yang harus digunakan dengan bijak. Karena pilihan kita menentukan hidup dan kekekalan kita. Kebebasan sejati tercapai melalui iman dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Demikianlah yang kita lihat dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Dengan satu pesan penting buat kita bahwa Tuhan memberikan pilihan hidup kepada kita. Berkatkah atau kutuk? Hidup atau maut? Pilihannya ada di tangan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 ini adalah bagian dari khotbah perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, inti dari ayat yang ke-15 dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20 ini adalah pilihan antara kehidupan dan kematian yang disimbolkan dengan ketaatan kita kepada Allah atau penyembahan kita kepada Allah lain. Nah, di dalam pilihan tersebut terkandung panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, beribadah dan tidak mendua hati. Ada komitmen, ada tanggung jawab dalam panggilan sebagai tanda kedewasaan iman. Menjaga dan membuktikan integritas kita sebagai murid Kristus. Hal inilah yang dikatakan dalam ayat 15 itu. Ingatlah pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Allah menghadapkan kepada kita, kepada umatnya, pilihan antara kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Saudaraku yang terkasih, tiap hari Tuhan memberikan kepada kita dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan hidup, yaitu taat kepada Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kedamaian. Pasti Tuhan melimpahkan berkat. Sementara jalan yang kedua adalah jalan mati, yaitu membangkang, ikut hawa nafsu, dan akhirnya kita akan berada di dalam kehancuran. Nah, contoh sederhana adalah kalau kita memilih untuk hidup jujur, takut akan Tuhan, rajin bekerja, kita akan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebaliknya kalau kita memilih untuk hidup mabuk-mabukan, malas bekerja, tidak setia kepada keluarganya, maka hidupnya akan diambang kehancuran. Itu bukan kutukan dari Tuhan, tapi itu adalah
buah dari pilihan kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kedua yang dikatakan firman ini adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti hidup menurut jalannya. Hal ini dikatakan dalam ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya mereka hidup, bertambah banyak dan diberkati di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa itu artinya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan hanya berada di bibir kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya kalau kita bernyanyi di gereja ini. Mengasihi Tuhan itu dilihat dari tindakan kita sehari-hari. Sekali lagi saya mengatakan kepada Amang dan Inang, apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan bukan hanya di bibir, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya nyanyi di gereja. Mengasihi Tuhan itu ternyata dilihat Tuhan dari tindakan kita sehari-hari. Apa tindakan kita sehari-hari? Kita jujur bekerja, kita mengasihi sesama, kita tidak membalas kejahatan, kita setia di dalam pernikahan, kita peduli dengan orang yang susah. Nah, jalan Tuhan itu sebenarnya bukan jalan yang sangat sulit, tetapi jalan yang mendatangkan sukacita dan kedamaian. Nah, contohnya saudara-saudaraku, seperti orang tua yang memberikan petunjuk kepada anaknya. Nak, anakku, kamu jangan berenang ke sungai yang dalam, nanti kamu akan tenggelam. Nah, kalau anak ini menuruti apa yang dikatakan orang tuanya, itu bukti kasih dan akan menyelamatkan hidupnya. Nah, demikian juga Tuhan, kalau kita mengikuti perintahnya, kalau kita menuruti ketetapannya, kalau kita menuruti jalannya, maka jalannya adalah kompas, maka jalannya adalah petunjuk yang menyelamatkan kita. Nah, sebaliknya, jika kita berpaling dan menyembah ilah-ilah lain, maka kita akan binasa. Hal itu dikatakan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pilihan kita menentukan masa depan. Pilihan kita menentukan masa depan kita. Hal ini dikatakan dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Allah bahkan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Allah memanggil langit dan bumi menjadi saksi atas pilihan ini, mengajak umat untuk memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya, agar mereka dan keturunan mereka hidup dan berumur panjang di tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Itulah tadi ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudaraku, ternyata Tuhan bukan hanya memikirkan kita semata, tetapi Dia juga memikirkan keturunan kita. Kalau kita memilih jalan Tuhan,
anak-anak kita melihat teladan, rumah tangga kita akan damai. Ekonomi rumah tangga dikelola dengan takut akan Tuhan. Nama baik keluarga kita pasti terjaga. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan, maka anak-anak kita bisa mengikuti jalan yang salah, dan penderitaan akan turun dari generasi ke generasi. Contoh konkret dari kehidupan yang nyata adalah ada keluarga yang hidup akan takut akan Tuhan. Hidup mereka sebenarnya sederhana, tetapi mereka sangat damai. Anak-anaknya semuanya berhasil. Ada pula keluarga yang hidup tanpa cinta karena orang tuanya jauh dari Tuhan. Anak-anaknya pasti akan tersesat. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Dalam hal ini saudara-saudaraku, Musa dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20 ini, dia bagaikan seorang ayah. Dia bagaikan seorang ayah yang mengajak anak-anaknya menentukan pilihan terbaik untuk masa depan mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita pentingnya keputusan rohani dan eksistensial kita untuk hidup di dalam ketaatan dan untuk hidup di dalam kasih terhadap Tuhan sebagai syarat menerima berkat dan kehidupan yang kelak. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, apakah kita hidup? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan jalan Tuhan? Apakah kasih kita kepada Tuhan terlihat dalam perbuatan kita? Apakah pilihan kita hari ini membawa kehidupan atau justru mendekatkan kita kepada kehancuran? Pesan firman Tuhan hari ini jelas kepada kita. Yang pertama, pilihlah kehidupan. Bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita hidup untuk taat. Kita hidup untuk melakukan firman-Nya. Dan pesan yang kedua adalah kasihilah Tuhan. Hiduplah menurut jalan-Nya. Pesan yang ketiga adalah supaya kita dan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, maka pilihlah Tuhan. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih ilah-ilah lain. Jangan pilih kekuatan-kekuatan duniawi ini. Tetapi pilihlah Tuhan supaya kita dan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat hati kita kepada Tuhan hari ini. Katakan kepadamu, katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku memilih Engkau. Katakan kepada hatimu saat ini, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau hidup menurut jalan Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan. Tuntunlah keluargaku Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat dan
bukan kutuk. Tuntunlah keluarga saya Tuhan, tuntunlah hidup kami Tuhan, supaya kami berkomitmen untuk memilih Engkau. Tuntunlah saya Tuhan, tuntunlah pribadi saya, tuntunlah keluarga saya Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau dan menuruti semua jalan-Mu. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah sebuah berkat. Dan pilihan itu seperti yang dikatakan oleh Joyce Meyer tadi, bahwa kebebasan untuk memilih adalah hak kita, bahwa kebebasan untuk memilih adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita manusia melalui kehendak bebas. Tapi saya percaya bahwa kita pasti memilih Tuhan dan hidup menurut jalannya, supaya hidup kita hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan pilihan kita ini adalah pilihan yang pas supaya kita dan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami memilih jalan Tuhan, supaya kami hidup di dalam taat, supaya kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit pada minggu-minggu ini. Opu Gwen, Pasaribu Opu Lemuel, Boru Purba, Amang Anenggola, Nyonya PNC Tompul, Boru Simatupang, Nyonya Togatorop, Boru Siaha, Nyonya Sidabutar, Boru Manurung, Nyonya Sianturi, Boru Tambunan, Amang Desi Torus, Boru Sijabat, EP Aritonang, Boru Manalu, Togar Mangapul Siagian, Rafelia Boru Panjaitan. Mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun berada di dalam pemulihan, ataupun mereka berobat jalan, atau jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, jika mereka berada di dalam sakit Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa hadir dan mengikuti ibadah pada minggu-minggu yang akan datang. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu pada minggu-minggu ini Tuhan. Dari hatinya yang terdalam mereka sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, kiranya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Ada sekitar 22 orang, dan juga ulang tahun pernikahan Tuhan ada sekitar 8 kepala keluarga. Biarlah Engkau menambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan Tuhan memberikan kepada mereka sukacita, dan Tuhan memberikan kepada mereka damai sejahtera-Mu bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Masih banyak lagi yang ingin kami minta kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan kami pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan keringanan kepada kami supaya kami bisa menjalani pergumulan itu dan bisa mengakhirinya dengan baik. Pada saat ini juga Tuhan, agenda-agenda kegiatan gereja-Mu melalui pelayanan di dalam minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melancarkan setiap pelayanan di gereja ini, dan juga melancarkan setiap jemaat-Mu yang akan hadir di dalam mengikuti pelayanan tersebut. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian nomor 476 sambil kita memberikan persembahan bulanan dan persembahan kedua ke kantor pusat. Mari kita bernyanyi. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya. Yesusku